Namun lokasi Citayam Fashion Week aja itu di mana Gisel di Duku Atas ini salah satu contohnya ya. Citayam Fashion Week. Hari ini gue pengen ngebahas sebuah fenomena yang belakangan terjadi di Indonesia, khususnya Jakarta, yaitu Citayam Fashion Week. Sebenarnya fenomena street fashion itu udah terjadi di beberapa negara sebelumnya. Contohnya Harajuku yang terjadi di sebuah distrik di Shibuya, Tokyo, Jepang. Tempat anak-anak muda berkumpul sambil menggunakan pakaian yang nyentrik dan orisinal. Sedangkan asal-muasal Citayam Fashion Week adalah sekumpulan anak pinggiran wilayah ibu kota seperti Depok, Citayam, Bojong, dan beberapa tempat lainnya berkumpul di Duku Atas. Kenapa di sana? Karena tempat di sana bagus dan pusat transit kendaraan umum. Awalnya, perkumpulan mereka ya cuma kumpul biasa aja. Dengan style fashion mereka yang nyentrik, sampai bonge dan kurma dijadikan konten. Terus kalian ketemunya di mana? Itu bang, lagi minum sari, lagi makan keting. Pada akhirnya, meledak. Lalu disusul oleh Ale yang sering berlenggok layaknya model di kerumunan dan menciptakan street fashion baru, yaitu tadi, Citayam Fashion Week. Sebagai anak Bojong asli yang berbatasan langsung dengan Citayam, warga Bojong dan Citayam memang udah terbiasa dengan style fashion yang nyentrik dan gak biasa kita lihat. Bahkan, sebenarnya fenomena ini sudah belasan tahun lalu terjadi. Buat kalian anak Bojong dan Citayam, khususnya yang kelahiran 90-an, coba deh lihat Facebook kalian. Atau sebagian dari kalian tahu bahwa biasanya anak Bojong dan Citayam setiap sore itu boncengan bertiga, jalan-jalan dengan pakaian nyentrik, seenggaknya buat jajan cilok. Sebenarnya fashion seperti ini tuh bukan hal baru di Citayam maupun di Bojong. Tapi baru marak setelah muncul di ibu kota dan setelah banyak liputan tentang mereka. Dan kita tahu bahwa kunci dari viral adalah pertama menjadi beda, kedua menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, mereka berpakaian yang menurut kita nggak lazim untuk dipakai nyentrik di wilayah ibu kota yang konsepnya adalah perkotaan dan perkantoran. Jadi kita ngerasa itu nggak nyambung, dan itu yang menjadikan mereka diliput dan kemudian viral. Setelah semua viral, muncullah mereka yang punya kekuatan finansial. Mereka lah para crazy rich yang pansos kepada fenomena ini. Mulai dari brand, model beneran, artis, bahkan para pejabat. Siapa lagi kalau bukan gubernurnya yang menguasai wilayah Citayam? Awalnya mereka masih belum jadi masalah, sampai Baim Wong dan keluarga beserta perusahaannya mencoba mendapatkan hak nama Citayam Fashion Week. Nah, hal ini dimulai dengan datangnya Paula, istri Baim, datang ke acara Citayam Fashion Week, kemudian bilang akan modalin kegiatan itu dengan nominal yang luar biasa. Nyobain Citayam Fashion Week bareng Mami Paula. Sehingga muncul banyak kontroversi dan muncul konten-konten lain yang mengkritisi Baim dan perusahaannya. Kemudian muncullah komentar "Creed by the poor, stolen by the rich" dari netizen yang mengecam hasil tersebut. Gak cuma netizen, bahkan public figure seperti Deddy Corbuzier dan Ernest Prakasa juga mengomentari hal ini. Setelah banyaknya perdebatan di CFW dan banyaknya ketidaknyamanan pada aktivitas masyarakat sekitar atau orang yang memang punya aktivitas di sekitar dan menimbulkan kekotoran, macet, akhirnya CFW resmi ditutup. Dan dilarang diadakan kembali di Duku Atas. Ditutupnya CFW di lokasi aslinya tidak menutup CFW sepenuhnya. Karena CFW akhirnya muncul di Kuningan dan kemudian menjamur ke wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti Bandung, Manado, Malang, dan banyak wilayah lainnya yang mengikuti tren CFW. Lalu apakah tren ini akan semakin menjamur ke seluruh wilayah Indonesia? Saya rasa ini sangat berpeluang untuk terus menjamur. Pada saat sudah semakin banyak, rasa eksklusifnya akan habis. Kalau kita ngelihat dari sisi positifnya, banyak peluang pekerjaan baru bagi mereka yang kurang akses pendidikan atau akses fasilitas lainnya. Dengan kata lain, makin banyak jalan menuju kesuksesan bagi mereka yang hidup kekurangan kesempatan.
Tapi kalau kita lihat dari dampak negatifnya, banyak yang menggelandang, kotor, membuang sampah sembarangan, bahkan banyak pria berpakaian wanita. CFW bisa jadi penopang perekonomian, khususnya bagi brand lokal. Beberapa brand lokal telah melakukan campaign di gelaran CFW. Dan ini juga bisa jadi peluang dalam berbisnis fashion dan menjadi potensi lahirnya brand lokal yang baru dan membuka lapangan pekerjaan baru. Tren seperti ini harusnya didukung, tapi tetap diperhatikan sehingga dampak negatif yang terjadi bisa dikontrol dan diminimalisir. Itu aja dari gue Arif, pamit.